Sampurasun. Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, mari kita landasi dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari siapkan hati kita dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu menyertai kami, yang senantiasa mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan sampai saat ini. Terima kasih untuk hari yang baru, kehidupan yang baru. Itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan, dan kami percaya ada maksud rencana Tuhan yang baik untuk kami semua ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami akan jalani firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, terdapat pada Roma 13 ayat 1-3. Roma 13 ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kepatuhan kepada Pemerintah. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin, kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Perbuatlah apa yang baik dan engkau akan beroleh pujian darinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah orang yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Tema renungan pagi pada hari ini adalah tertib membawa damai. Setiap tanggal 18 Agustus, kita memperingati Hari Konstitusi Indonesia. Peringatan ini mengingatkan kita akan pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi bukan sekedar kumpulan aturan, tetapi menjadi landasan agar kehidupan bersama memiliki arah, hak setiap warga dihormati, dan tanggung jawab dapat dijalankan dengan baik. Hal ini menarik untuk kita renungkan bersama-sama dengan firman Tuhan, di mana dalam Roma 13, Rasul Paulus mengingatkan orang percaya untuk menghormati pemerintah dan menjalani kehidupan dengan tertib. Bagi Paulus, iman kepada Tuhan tidak membuat seseorang menjadi tidak peduli terhadap kehidupan berbangsa. Justru, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi warga yang bertanggung jawab dan ikut menjaga kehidupan berbangsa. Tentu, menghormati pemerintah dan aturan bukan berarti kita harus menerima segala sesuatu tanpa berpikir kritis. Ketika terjadi ketidakadilan, orang percaya tetap dipanggil untuk menyuarakan kebenaran. Namun kita melakukan dengan cara yang bertanggung jawab, bukan dengan kebencian atau tindakan yang merusak kehidupan bersama. Menariknya, sikap menghargai aturan sebenarnya tidak pertama-tama dimulai dari negara, tetapi dari rumah. Keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang aturan, tanggung jawab, dan konsekuensi. Anak-anak belajar bahwa ada waktu untuk bermain, belajar, beristirahat, dan membantu pekerjaan rumah.
Mereka belajar bahwa setiap kebebasan memiliki batas dan setiap tindakan memiliki konsekuensi. Tetapi yang lebih penting, mereka belajar bahwa aturan dibuat bukan sekedar untuk menghukum, melainkan untuk menjaga kehidupan bersama. Orang tua pun memiliki tanggung jawab besar. Aturan akan sulit dihormati jika tidak disertai keteladanan. Anak akan belajar kejujuran ketika melihat orang tuanya jujur. Mereka belajar bertanggung jawab ketika melihat orang tuanya menepati janji. Mereka belajar menghormati orang lain ketika melihat orang tuanya memperlakukan sesama dengan hormat. Karena itu, keluarga sebenarnya sedang mempersiapkan anak-anak untuk menjadi bagian dari masyarakat dan bangsa. Dari rumah mereka belajar bahwa hidup bersama membutuhkan keteraturan, penghormatan, tanggung jawab, dan kepedulian. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya, konstitusi bukan hanya berbicara tentang negara yang besar, tetapi juga mengingatkan kita tentang kehidupan bersama yang dimulai dari hal-hal kecil. Bangsa yang tertib dan bertanggung jawab dibangun dari keluarga-keluarga yang mengajarkan nilai tersebut setiap hari. Hari Konstitusi Indonesia ini, marilah kita bersyukur atas dasar kehidupan berbangsa yang kita miliki dan menjalankan tanggung jawab kita dengan baik. Kiranya Tuhan menolong keluarga kita menjadi tempat pertama untuk belajar tentang kejujuran, tanggung jawab, penghormatan, dan kehidupan yang tertib. Sehingga kita dapat menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Melalui renungan dalam Roma 13 ini ya Bapa, Rasul Paulus mengingatkan kami semua orang yang percaya untuk menghormati pemerintah dan menjalani kehidupan dengan tertib. Sehingga iman kepada Tuhan tidak membuat seseorang menjadi tidak peduli terhadap kehidupan berbangsa. Melainkan kita semua dipanggil untuk menjadi warga yang bertanggung jawab dan ikut menjaga kehidupan berbangsa. Ya Bapa, tolonglah kami, ajarkan kami terus untuk mengerti jalan-jalan-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Bapa. Dan kami akan jalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, di sepanjang hari ini kami mohon kepadamu atas pimpinan, penyertaan, dan berkat-Mu dalam segala aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini. Kiranya semua yang kami lakukan dan kerjakan hari ini hanya untuk kemuliaan dan keagungan nama-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Selalu sehat dan bahagia. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.